Shalom, selamat malam keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini melalui media online. Kita patut bersyukur karena di tengah pandemi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia dalam ibadah sebagai bentuk dalam penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita, dan pelayan firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Diakon Ibu Linda Gaspers. Mari berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena di masa pemberlakuan PPKM darurat di kota kami ini, kami masih boleh menjumpai Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga secara online. Berkati perangkat dan jaringan yang kami gunakan agar seluruh rangkaian ibadah keluarga pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Berkati kami agar selalu dipenuhi dengan sukacita dan diberi kekuatan yang selalu berpengharapan kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40 yang menyatakan, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka, Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya."
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan malam ini kitab Kejadian 41 ayat yang ke-25. Sebelum kita membacanya, kita siapkan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengirim Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, untuk mengerti akan firman-Mu. Lindungilah kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak mulai firman-Mu ini. Dan sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan kitab Kejadian 41 ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitakan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan pada saat ini terambil temanya melihat tanda akan masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, rasanya tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan akan masa depan. Ya, bukan berarti kita harus pasrah menerima keadaan. Misalnya, ketika kita melihat awan hitam di langit, bukan berarti akan turun hujan. Tetapi kita harus tetap waspada dan berjaga. Dengan demikian, kita akan selalu siap sedia jika terjadi segala sesuatunya. Demikian dengan Raja Fir'aun, yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ia memanggil Yusuf untuk datang ke hadapannya, untuk mengartikan mimpinya. Jika kita membaca sepenggal cerita Yusuf, kita tidak bisa lepas dengan masa lalunya. Bagi saya, cerita Yusuf sangat menarik dan mengharukan. Pribadi Yusuf luar biasa, walau namanya tidak sehebat dengan Nabi Musa dengan tongkatnya atau Raja Daud yang dapat mengalahkan Goliat. Tetapi Yusuf memiliki pribadi yang sangat sabar, taat, dan konsisten pada Allah. Yusuf pernah dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Bagi Yusuf, yang terjadi padanya, ia menerima dengan segala ketulusannya. Ia tidak mendendam pada saudara-saudaranya dan dia tidak membenci apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Kita bisa melihat peristiwa Yusuf ini dari kitab Kejadian 37 sampai ke 41. Karena Allah menyertai hidup Yusuf hingga ia tiba di Mesir sebagai budak pada keluarga Potifar. Ia tetap menjalani semua yang terjadi dalam hidupnya. Ia tetap sabar, tekun, setia, dan kerja keras. Apa yang dilakukan Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Ia mendapat kepercayaan dalam rumah Potifar. Yusuf sangat luar biasa sehingga ia dihargai dan dihormati oleh keluarga Potifar. Tapi saudara sekalian, ia sempat dibujuk oleh istri Potifar untuk melakukan perbuatan dosa. Yusuf menolak karena Yusuf takut akan Allah.
kerja keras dan kesetiaannya pada Potifar, ia tidak merasakan sia-sia karena Allah selalu menyertainya, walaupun ia saat itu difitnah oleh istri Potifar. Ia dipenjarakan walau tidak bersalah. Cobaan demi cobaan datang pada Yusuf, tetapi ia tetap tegar. Walau dalam penjara, karya Allah tetap berjalan dan karya Allah tidak berhenti. Yusuf dipercayakan untuk melakukan semua itu oleh Allah. Sehingga Yusuf diberi kepercayaan untuk mengurus semua tahanan yang ada di saat itu. Yusuf bersyukur karena Allah menyertai hingga pada saatnya. Ia menjadi orang yang sangat bersyukur karena pada usia 30 tahun ia diperkenalkan oleh juru minum istana kepada Fir'aun. Tidak ada seorang pun yang menafsirkan mimpi Fir'aun, bahkan orang Mesir pun tidak mampu. Disinilah Yusuf tampil sebagai pelayan Allah. Yusuf dihantarkan oleh Allah untuk mengenalkan pribadi Allah kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Iman Yusuf sangat luar biasa. Ia mendapatkan hikmat dari Allah dan ia juga dapat menaksirkan semua mimpi dan memberi usulan kepada Raja Fir'aun. Dengan usulan tersebut, Fir'aun menyerahkan seluruh masalah yang ada di kerajaan Mesir kepada Yusuf. Dan Yusuf menerimanya itu karena Allah menyertainya. Dan Yusuf merasa sangat bersyukur pada Allah karena hikmat yang ia terima dari Allah menjadikan ia dapat mengenalkan Allah pada bangsa Mesir maupun Raja Fir'aun. Kita berpikir, kenapa Allah memberikan mimpi pada Fir'aun? Jawabnya, Allah ternyata mempunyai rencana besar dalam hidup Yusuf untuk memperkenalkan Allah pada Fir'aun dan bangsa Mesir. Karena Allah telah memberikan hikmat pada Yusuf agar ia bisa membuka tabir mimpi Fir'aun, di mana Yusuf pada saat itu pada titik yang terendah, ia dipenjara, ia tertutup dengan sekelilingnya, tapi Allah tetap menyertainya. Pada titik terendah itu juga, Yusuf mendapat kemuliaan dari Allah dengan ia diperkenalkan oleh Fir'aun yang saat itu menjadi raja terbesar di Mesir. Yusuf selalu bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidupnya karena keyakinannya pada Allah yang mempunyai rencana baik baginya. Kita bisa melihat kesuksesan Yusuf dari kitab Kejadian 41 sampai 50. Yusuf memiliki sifat yang luar biasa, dia tidak pendendam, bahkan dia selalu bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Ibu Bapak yang terkasih, tidak jarang kehidupan kita seolah-olah terperosok begitu dalam, sehingga kita sulit keluar dari keadaan. Marilah kita belajar dari pribadi Yusuf yang tidak pernah lelah untuk minta pertolongan akan Allah, karena Allah tahu kemampuan setiap umatnya. Saat ini, bangsa dan negara Indonesia mengalami PPKM yang berdampak berbagai aspek kehidupan. Bagaimana umat Tuhan dan pelayannya menyikapinya? Kita harus tetap bersatu, kita bersatu hati, tetap beriman, dan tetap eksis dalam pelayanan pada Tuhan. Jangan lelah untuk berdoa dan berharap, berserah
mintalah kekuatan dan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi kesukaran ini. Kesukaran yang terjadi saat ini atas izin Allah untuk suatu proses iman kita, agar kita hidup dalam kasih-Nya. Tetaplah berkarya bagi kemuliaan Tuhan, lakukanlah perintah-Nya dengan setia dan tekun. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengamini firman tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 374 ayat 1 dan 3. Mari kita pujikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena setiap periode hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan hikmat untuk melihat semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Dengan kuasa-Mu lah kami telah mendengar dan menghayati firman-Mu. Bapa, berkatilah keluarga kami, jemaat GPIB, dan juga Bapak Pendeta Sandino. Berikanlah kesehatan, jaga dan pelihara keluarganya, sehingga Bapak Sandino dapat melakukan tugas dan kewajibannya pada jemaat kami. Kami juga berdoa untuk keluarga penatua dan diaken. Tuhan, berikanlah kesehatan, supaya kami dapat melakukan tugas dalam pelayanan-Mu. Dalam syafaat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami wabah COVID-19. Tuhan, berikanlah kekuatan pada pemimpin kami, Bapak Jokowi, beserta jajarannya, para medis, dari yang pusat sampai yang paling terendah. Tuhan, berikanlah kasih dan perlindungan-Mu. Bapa,
Berikanlah supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan menjalankan semua tanggung jawab karena kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Banyuwangi, yang saat ini ya Tuhan kami tidak dapat beribadah maupun gereja-gereja yang lain, tapi kami masih bersyukur masih bisa melakukan secara virtual. Ya Tuhan, berikanlah kasih-Mu pada kami, sehingga gereja-gereja ini menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan gereja ini akan menjadi tempat saluran berkat dan kasih pada sesama. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban pada kami, umat-Mu yang percaya, dengan memberikan kami kelegaan. Ya Bapa, ya makasih. Pada rentetan doa syafaat ini kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam lemah tubuh. Ya Bapa, berikanlah kesembuhan pada mereka, terutama kepada Ibu Oma Gati Susanto, Oma Ena Manalif, Oma Marica de la Correc, Oma Suwaryo, Oma Eli Munari, Ibu Agustina Kalendesang, Ibu Esther Pangumpian, Ibu Daniel Talapesi, Oma Welce Tumaidah, Oma Mary Tuturima, Bapak Herman Wahyudi, Ibu Ingrid Roro, Ibu Ginting, Ibu Indriani Rihi, Ibu Rospira Tamamilang, keluarga Yuri Aror Mahardi, Bapak Endris Permono, anak Ferdi. Masih banyak yang tidak kami sebutkan mereka satu persatu Bapa. Biarlah Engkau mengangkat semua penyakit yang mereka alami. Jadikanlah Engkau ya Tuhan sebagai penghibur bagi mereka. Bapa, banyak doa yang kami panjatkan, tetapi kami yakin Engkau telah mengetahui semua pergumulan kami. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini, dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, COVID banyak membawa efek negatif pada hidup kita. Tapi satu positif yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mensyukuri waktu yang kita dapatkan dan tetaplah mengasihi tanpa pamrih, karena kasih Tuhan melindungi kita semua. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan dari kitab Bakti 208 ayat 1 dan 3. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.